Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah masih beri kita nikmat hidup sehingga Allah masih izinkan kita menjalankan ibadah yang kata Allah, ana ajzi bihi. Ada banyak ibadah lain, tapi ibadah ini Allah Subhanahu wa taala yang akan langsung membalasnya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersalat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti yang sudah biasa kita lakukan, bahwa untuk menemani hari-hari di bulan Ramadan ini sangat ada indahnya ketika kita menghiasi hari-hari mulia ini dengan mengkaji sirah, mengkaji sejarah, mengkaji kisah hidup orang-orang yang telah mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas, mengenang kembali hidup seorang pemuda yang sangat mulia. Seorang pemuda yang mendapatkan gelar yang tidak didapatkan oleh sahabat lainnya. Kalau kita beri gelar sahabat dengan sebutan radhiyallahu anhu, maka pemuda mulia ini, sahabat mulia ini mendapatkan gelar yang lebih dari itu. Maka para ulama di dalam buku-bukunya, di dalam kitab-kitabnya memberi gelar kepada beliau dengan sebutan karramallahu wajhah. Seorang pemuda yang tidak pernah sekalipun menundukkan kepalanya bersujud di bawah berhala-berhala yang dibuat oleh kafir Quraisy Makkah. Seorang pemuda yang hidup bersama manusia terbaik. Seorang pemuda yang terdidik, seorang pemuda yang terajar di madrasatun nubuwah, yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pemuda ini adalah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Teman-teman penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa, sebelum kita mengkaji lebih jauh siapa beliau ini, apa yang beliau lakukan di masa kejayaan Islam, apa yang beliau korbankan untuk mengharumkan nama Islam, kita lebih mengenal dulu nama beliau yang kita pasti sudah kenal semua, Ali ibni Abi Thalib ibni Hashim ibni Abni Ma'naf al-Hashimiyyul Qurashi karramallahu wajhah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ali radhiyallahu anhu ardah merupakan anak dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedari kecil hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sedari kecil duduk makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sedari kecil melihat bagaimana akhlak dan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga akhirnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah untuk menjadi nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Ali bin Abi Thalib sama sekali tidak mengenal apa itu Islam. Ketika Ali masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat Rasulullah dan Sayyidina Khadijah radhiyallahu anha sedang melaksanakan salat, sedang beribadah. Ali kecil pun bertanya ke Rasulullah, "Ya Muhammad, ma hadza?" Apa ini ya Muhammad? Dengan penasaran Ali bertanya, maka Rasulullah SAW menjawab, ini adalah agama Islam yang aku diutus untuk menyebarkannya ke seluruh alam ini. Maka Islamlah Ali. Rasulullah mengajak Ali radhiyallahu anhu arda karramallahu wajhah untuk memeluk agama Islam. Namun Ali kecil, seperti tabiat anak kecil lainnya, tidak bisa langsung memutuskan untuk masuk atau tidak ke agama yang baru ia lihat ini. Maka Ali pun menjawab, "Ma ra'aitu hadzal amru min qabl."
falastu qadin hatta ukhbiru Abu Talib, hatta ukhbira Abu Talib. Kata Ali, aku belum pernah melihat ini, wahai Muhammad. Bagaimana mungkin aku memutuskan untuk masuk atau tidak? Aku beritahu dulu ayahku Abu Talib, kalau beliau mengizinkan, maka aku pun akan masuk Islam. Tapi Rasulullah SAW menolak permintaan Ali bin Abi Talib ini dengan mengatakan, ya Ali, in lam tuslim faktum. Wahai Ali, kalau engkau belum mau memeluk agama Islam, belum sempurna keyakinanmu kepada agamaku ini, kata Rasulullah, faktum, maka sembunyikanlah. Maka Ali pun tidak jadi mengkhabarkan peristiwa yang ia lihat ini kepada ayahnya Abu Talib. Kemudian beberapa saat setelah Allah buka hati Ali, Allah beri nikmat hidayah kepada Ali bin Abi Talib sehingga ia pun memeluk agama Islam. Maka Ali bin Abi Talib tergolong anak pertama, anak kecil pertama yang memeluk agama Islam setelah Sittina Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas setelah Ali masuk Islam, apa yang ia lakukan untuk agama Islam ini? Bagaimana fase-fase kehidupan Ali bin Abi Talib di dalam menjalani hari-harinya sebagai seorang muslim ini? Maka kita kenal ketika peristiwa besar di dalam Islam, peristiwa bersejarah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya, maka Ali menjadi pahlawan besar di dalam peristiwa ini. Kita kenal dalam peristiwa hijrah an-nubuwah min Makkah ilal Madinah. Ketika Rasulullah diperintahkan untuk hijrah dari Makkah ke Madinah, maka Rasulullah minta Sayyidina Ali bin Abi Talib untuk menggantikan posisi beliau tidur di tempat tidur Rasulullah SAW. Kemuliaan apa ini? Kemuliaan besar apa yang Rasulullah berikan ini kepada Ali bin Abi Talib? Tidur di atas tempat tidurnya Rasulullah, menggantikan posisi Rasulullah tidur di kamar Rasulullah SAW. Sehingga ketika Ali menggantikan posisi Rasulullah tidur di atas tempat tidur ini, ia pun dijaga oleh dua malaikat utusan Allah. Di bagian kepala beliau dijaga oleh malaikat Jibril alaihissalam, dan bagian kaki beliau dijaga oleh malaikat Mikail alaihissalam. Apa kata malaikat Jibril melihat masyhad ini, melihat apa yang disaksikan oleh malaikat Jibril ini? Kata malaikat Jibril, bakhin bakhin yabna Abi Talib. Bakhin bakhin ya Ali. Bakhin, ungkapan takjub yang sering dikatakan oleh orang Arab. Mengapa Jibril takjub kepada Ali? Mengapa Jibril kagum kepada Ali? Lianna Allah yubahi bikal malaikah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala membangga-banggakan engkau, hai Ali, di hadapan para malaikat dengan menjalankan tugas mulia ini, dengan menjalankan tugas yang resikonya adalah nyawa ini. Kepada siapa Allah banggakan? Al-malaikah, kepada para malaikat. Hingga akhirnya setelah Rasulullah sampai di Madinah dan Ali pun membagi-bagikan titipan-titipan yang orang Quraisy titipkan kepada Rasulullah SAW, Ali pun berangkat sendiri hijrah dari Makkah ke Madinah Al-Munawwarah. Sehingga sampai akhirnya di Madinah, kaki Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu tidak lagi sanggup untuk berjalan, bahkan untuk menjawab panggilan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah minta para sahabat untuk memanggil Ali radhiyallahu anhu, para sahabat menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya kaki Ali terluka sehingga tidak sanggup berjalan menuju engkau Rasulullah. Maka Rasulullah sendiri yang berjalan menjemput Ali. Melihat keponakannya ini, melihat sepupunya ini terluka kakinya, berdarah tumitnya, maka Rasulullah sampaikan, ya Ali, anta akhi fid dunya wal akhirah. Wahai Ali, engkau adalah saudaraku di dunia, apalagi nanti kelak di akhirat. Karena apa? Perjuangan yang Ali berikan, perjuangan penuh resiko yang Ali kerjakan ketika menempati tempat tidurnya Rasulullah dan hijrah berjalan kaki sendiri dari Makkah ke Madinah menemui Rasulullah SAW. Sampaikah di sini perjuangan Ali? Ternyata tidak. Di dalam setiap medan pertempuran, di dalam setiap peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat, Ali merupakan batalun min abtaliha,
pahlawan besar di dalam setiap perlawanan, peperangan, pertempuran yang dilakukan oleh Rasulullah SAW melawan pihak kafir Quraisy. Teman-teman yang dimuliakan Allah, sampaikah di sini sirah dan kemuliaan Ali radhiyallahu anhu arda? Sampaikah di sini masyhad kehidupan Ali karramallahu wajhah? Ternyata tidak. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW sampaikan, di samping Ali merupakan sahabat pemberani yang sanggup memberikan nyawanya untuk Islam, Ali merupakan sahabat yang zaki. Maka Rasulullah sampaikan dalam sebuah hadis, Ana madinatul ilm wa aliyu babuha. Saya adalah kotanya ilmu pengetahuan dan Ali merupakan pintunya. Faman aradal ilm falyati bab. Maka siapa yang ingin mendapatkan ilmu, falyati babahu. Siapa yang ingin sampai kepada kota ilmu ini, maka hendaklah ia membuka kota ini dengan pintu, yang pintu itu adalah Ali ibni Abi Thalib. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita ambil dari kisah singkat tentang Ali ibni Abi Thalib ini? Yang pertama adalah bagaimana berjuangnya Ali karramallahu wajhah untuk agama Islam ini. Kalau dulu Ali berjuang menawarkan nyawanya kepada Rasulullah, menawarkan hidupnya kepada Rasulullah, maka sekarang kita berjuang sebatas apa sanggup dan mampunya kita. Allah titipkan kita kekuasaan, maka kita berjuang dengan kekuasaan. Allah titipkan kita harta, maka kita berjuang dengan harta. Allah titipkan kita ilmu, maka kita berjuang dengan ilmu. Dengan apapun yang kita punya, maka kita mencoba untuk menjadikan itu semua sebagai wasilah kita untuk berjuang menegakkan agama Allah ini. Tidak untuk membantu Allah, tidak untuk membantu Rasulullah, tidak untuk membantu Islam, tetapi untuk memuliakan diri kita dengan pernah berjuang menegakkan Islam. Karena Allah tidak butuh bantuan kita, Rasulullah tidak butuh pertolongan kita. Agama Islam ini mulia, ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ini mulia dan tidak akan pernah ada yang sanggup menandingi kemuliaannya. Tapi justru kita yang memuliakan diri kita dengan berjuang membela agama Islam ini. Kemudian apa yang bisa kita ambil dari kisah Ali bin Abi Thalib ini? Maka ilmu merupakan hal penting di dalam agama kita. Allah ingin kita menyembahnya. Rasulullah ingin kita mengikuti sunnahnya seperti yang Allah dan Rasulullah inginkan, tidak seperti yang kita harapkan. Kita beragama ini tidak seperti yang kita harapkan semena-mena saja, tapi ada aturan, ada undang-undang, ada hal-hal yang mesti kita perhatikan sehingga kita baru benar-benar sudah tergolong orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang baik dan benar. Dan untuk sampai kepada fase ini tidak bisa kita tanpa mempelajari ilmu. Tanpa berilmu tidak mungkin kita beragama, dan tanpa kita berilmu bagaimana mungkin kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua pesan ini semoga menjadi penghias hari-hari kita di dalam bulan suci Ramadan ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.